Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Revita Almeisha. Izinkan saya di sini sedikit menjelaskan mengenai moral, akhlak, budi pekerti, dan etika terhadap sesama muslim. Kenapa kita dituntut untuk memiliki keempat sifat ini? Karena terhadap sesama muslim tentunya kita harus bersikap baik, harus selalu saling mengasihi, dan harus selalu saling menghormati. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Yang artinya, jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka yang berendah hati, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hijr ayat 88, Allah berfirman kepada nabinya bahwa sebagaimana kami berikan kepadamu Al-Quran yang agung, maka jangan sekali-kali kamu memandang kepada dunia dan perhiasannya serta kesenangan duniawi yang telah kami berikan kepada mereka yang ahlinya, yaitu kesenangan yang fana. Hal itu sebagai ujian buat mereka, maka janganlah kamu menginginkan apa yang ada pada mereka, dan janganlah pula kamu bersedih karena mereka mendustakan dan menentang agamamu. Nah, hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2262 yang berbunyi, Qalal muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Masya Allah, bisa kita ambil hikmah dari hadis Al-Bukhari ini. Yang pertama, janganlah kita saling menyakiti satu sama lain. Menghargai itu penting, menghormati juga penting. Dan bantulah saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Jika kita melihat ada yang kesusahan, jangan malah dilihat saja, tetapi bantulah seberapapun usaha kita. Insya Allah di mata Allah itu sama. Yang penting kita berusaha untuk menolong mereka. Ada salah satu kisah, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dalam bergaul. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat penyabar, lapang hati, penyayang, pemurah, dan pemaaf. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, ifah, amanah, zuhud, serta tawadhu. Pada pribadi beliau terkumpul seluruh karakter baik lagi terpuji. Dalam pergaulannya, beliau mewariskan kesan mendalam kepada para sahabatnya. Beliau selalu mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya, lalu menyodorkan tangannya sebelum orang itu melepas tangannya sendiri. Jika beliau dipanggil,
beliau akan menengok dengan seluruh anggota tubuhnya. Apabila bercakap-cakap dengan seseorang, beliau tidak memalingkan wajahnya sampai orang itu pergi. Wajahnya selalu diarahkan kepada orang yang semajelis dengan beliau, sehingga orang-orang yang bersama beliau merasakan bahwa mereka sangat dihargai dan dihormati. Ada suatu kisah ketika Jabir bin Abdillah Al-Bajali hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mendapati tempat, maka ia duduk di dekat pintu. Lalu Rasulullah SAW melipat bajunya dan memberikan kepadanya seraya berkata, "Silahkan duduk di atasnya." Diambillah baju itu oleh Jabir dan diletakkan di wajahnya, lalu diciumnya seraya menangis serta dikembalikannya kepada Nabi yang mulia. "Semoga Anda dimuliakan oleh Allah sebagaimana engkau dimuliakanku," katanya. Juga tatkala seseorang datang ke rumah beliau karena suatu keperluan, sedangkan beliau sedang menunaikan sholat, beliau meringankan sholatnya untuk segera menemui tamunya. "Apakah engkau memiliki keperluan?" kata beliau. Apabila keperluannya telah terpenuhi, lalu beliau kembali menunaikan sholatnya. Nah, dari kisah Nabi Muhammad SAW ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa ketika kita bertemu seseorang di jalan atau siapapun itu, ucapkanlah salam dan jangan lupa berjabat tangan. Jangan ketika kita bertemu seseorang yang kita kenal, tapi kita malah memalingkan wajah kita, pura-pura tidak melihat dan juga tidak mengucapkan salam. Nah, maka dari itu akhlak yang baik itu ketika kita bertemu seseorang, apalagi orang itu orang yang kita kenal, ucapkanlah salam dan jangan lupa berjabat tangan. Dan jangan lupa berikan senyuman terbaik kalian. Lalu apa saja sih sikap kita terhadap sesama muslim? Yang pertama itu menutup aib saudaranya. Mengapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk tidak membuka aib saudara kita. Karena apa? Karena Allah saja membenci ketika kita membuka aib saudara kita. Bayangkan jika aib kita yang dibuka oleh mereka, pasti kita akan ada rasa kesal atau tidak terima. Begitupun sebaliknya ketika kita membuka aib saudara kita, kita harus memikirkan perasaannya. Kalau kita membuka aib saudara kita sendiri, sama saja kita dengan menyakitinya. Yang kedua, ada saling menegur. Seperti di kisah tadi, bahwa ketika kita bertemu dengan teman kita, saudara kita, siapapun yang kita kenal, berilah salam dan jangan lupa berjabat tangan. Jangan kalian berpaling muka dari mereka. Kita harus selalu bersikap baik kepada mereka. Dan jangan lupa juga kasih senyuman yang tulus dari hati kalian, agar mereka merasa bahwa kita itu sayang terhadap mereka, tidak abai terhadap mereka. Dan jika kita bersikap baik terhadap mereka, mereka pun akan bersikap baik terhadap kita. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, saling memaafkan. Jika kita memiliki kesalahan kepada orang lain, segeralah minta maaf. Jangan merasa diri kita paling benar. Walaupun kita salah, kita harus minta maaf duluan. Jangan kalah dengan gengsi. Kita harus kalahkan gengsi kita agar kita juga terhadap saudara kita tidak ada permusuhan. Begitupun sebaliknya, jika ada saudara kita yang salah terhadap kita, melakukan kesalahan terhadap kita, selayaknya kita memaafkan kesalahan mereka, sekalipun mereka tidak meminta maaf kepada kita, karena itu hak mereka. Kita tidak memaksa bahwa dia salah, bahwa dia harus minta maaf. Tidak, tetapi sebaiknya ya sudah, kita maafkan saja, anggap itu sudah berlalu dan doakan yang terbaik buat mereka. Yang keempat, ada berhusnuzon.
atau berprasangka baik. Kenapa kita harus berhusnuzon? Karena dengan kita selalu berprasangka baik terhadap seseorang, maka itu akan menimbulkan kesan yang baik juga. Akan terciptanya saling menghormati, saling menghargai, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat akan hidup rukun dan harmonis. Yang kelima, ada tasamu atau toleransi. Nah, sikap ini sangatlah penting kita miliki. Kenapa? Karena toleransi ini tuh dimana kita miliki sikap menghargai orang lain atau saling menghargai, baik dari segi pendapatnya, pemikirannya, ataupun pendiriannya. Kita harus selalu menghargai apapun pendapat mereka, apapun pemikiran mereka, dan bagaimanapun pendirian mereka. Karena kita tahu bahwa di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Maka dari itu sikap ini haruslah kita tanamkan pada diri kita. Jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Yang ketujuh dan yang terakhir itu ada sikap tolong menolong. Kita hidup di dunia itu tidak bisa hidup sendirian. Karena apa? Karena memang pada dasarnya kita itu hidup butuh bantuan orang lain. Kita hidup itu sosial. Jadi ketika kita melihat orang yang kesusahan atau butuh pertolongan, segeralah tolong mereka. Lalu jangan malah kita mendoakan yang buruk buat mereka. Justru kita harus selalu mendoakan mereka yang baik-baik. Karena apa? Yang tadi dibilang segala perbuatan baik akan berbalik kepada kita, dan doa yang baik-baik pun akan berbalik kepada diri kita sendiri. Untuk melakukan kebaikan atau menolong seseorang tidak ada batasan, selagi itu masih dalam konteks kebaikan. Hikmah yang bisa kita petik dari materi kali ini yaitu terhadap sesama muslim kita harus saling menyayangi, janganlah saling menyakiti. Karena kita saja tidak mau disakiti kan, maka janganlah menyakiti orang lain. Yang kedua, hidup tidak bisa sendirian, melainkan butuh pertolongan dari orang lain. Maka sikap kita harus selalu baik terhadap sesama muslim atau siapapun itu. Harus selalu tolong menolong, balik lagi kepada yang tadi. Yang ketiga, selalu menjaga silaturahmi. Karena apa? Karena dengan kita selalu menjaga silaturahmi, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari permusuhan, dari kesalahpahaman, dan sejenisnya. Yang keempat, jika kita memuliakan orang lain, maka Allah akan memuliakan kita. Maka dari itu, muliakanlah orang lain, niat karena Allah. Jangan karena ingin dilihat baik oleh orang sekitar, atau karena semata-mata tidak karena Allah lah. Kita harus menolong orang itu lillahi ta'ala, jangan karena yang lain. Yang terakhir itu, tingkatkan fastabiqul khairat, yang saling menguatkan dan saling mengkokohkan. Kenapa? Karena jika kita sesama muslim hidup rukun, hidup damai, maka jika ada misal ada permasalahan, kita bisa saling menguatkan, bukan malah saling mencela atau yang lain, tapi kita harus saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan, dan saling berpegang erat kepada tali persaudaraan. Janganlah kita memutus tali persaudaraan hanya karena adanya perselisihan. Justru kita harus semakin mempererat tali persaudaraan jika ada perselisihan, yaitu saling menguatkan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.